ada nggak sih oknum yang biasanya menimbun pupuk bersubsidi? Itu beneran ada nggak di Bondowoso? Kalau menimbun kan berarti bukan hanya 1-2 karung, tapi kan pasti kan dalam jumlah yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Ali Fatoni, tentunya di program podcast Pratiwi, di mana akan selalu hadir untuk Anda di jam 10 pagi dan jam 3 sore. Pada kesempatan kali ini untuk tema kita yaitu solusi pupuk bersubsidi untuk di Kecamatan Ijen. Kalau sebelumnya dengan Korlap ini ya, saat demo ataupun aksi damai di Pemkab beberapa minggu yang lalu atau bisa dikatakan bulan kemarin. Dan buat Anda pendengar, semoga selalu sehat dan bersemangat menjalani aktivitas. Yang mau gabungan memberikan pertanyaan, saran juga silakan di 085 235 431 431. Dan di studio kita sudah hadir Kabid PSP, baru juga ada Ibu Dina Rulianti dan Sekretaris dari Dinas Pertanian Sofia Adi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Mungkin bisa menyapa pendengar terlebih dahulu. Monggo, Bu Dina. Ya, selamat pagi semuanya. Kebetulan saya dari Kabid Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian yang mulai tanggal 15 Juni kemarin mulai masuk menjadi bagian dari keluarga Dinas Pertanian Bondowoso. Ya, kalau saya Bu Sofia Adi, sebelumnya di bidang prasarana dan sarana, sekarang bergeser ke Sekretaris Dinas Pertanian. Ya, tidak kemana-mana ya, enggak. Pindah ruangan saja, geser ruangan. Bu Sofi mungkin bisa menyapa pendengar atau pemirsa nih di Pro TV. Iya, selamat pagi pemirsa ya, pemirsa ya, selamat pagi pemirsa Pratiwi Radio dan Pro TV. Kami dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso, semoga jaya di udara, begitu. Amin. Ya. Terima kasih. Ini dari Dinas Pertanian ya, langsung di Pratiwi Radio. Dan tema kita kali ini yang belum pernah usai dari tahun ke tahun, masalah pupuk subsidi. Dan permasalahan kali ini yang ada di Kecamatan Ijen. Bulan kemarin demo di Pemkab. Tanggal 22 Mei 2022. Nah, tanggapannya gimana tuh, Bu? Apa masih bisa? Kemarin ini dari Korlapnya bilang bakal ada aksi kedua. Ya, mungkin Bu Dina dulu bisa menyampaikan tentang Permentan 10 tahun 2022 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi ya. Jadi biar dijelaskan awal dulu tentang aturannya dulu oleh Bu Dina. Monggo Bu Dina. Oke. Terima kasih Bu untuk waktunya. Jadi begini, pada saat tanggal 8 Juli 2022 sudah muncul Permentan Peraturan Menteri Pertanian nomor 10 tahun 2022 terkait tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian. Jadi di situ dijelaskan bahwa untuk komoditas yang diambil saat ini hanya ada 9. Jika sebelumnya 60 atau 70 komoditas, untuk saat ini di Permentan 10 hanya ada 9 komoditas prioritas, yaitu padi, jagung, kedelai, terus kemudian cabai, bawang putih, bawang merah, tebu rakyat, kakao, dan kopi. Jadi seperti itu. Jadi ruang lingkupnya sudah dipersempit. Jadi terus kemudian untuk pupuk juga sekarang hanya ada 2 urea dan NPK. Yang sebelumnya mungkin yang disubsidi ada ZA, terus kemudian SP36, pupuk organik. Untuk yang kali ini Permentan 10 hanya ada 2 jenis pupuk. Seperti itu. Mungkin seperti itu, Bu Sekdis, mungkin ada tambahan lagi mungkin ya. Ada yang... Jadi berdasarkan Permentan 10 yang kita jadikan acuan, di sana ada pembatasan komoditas. Awalnya betul yang disampaikan oleh Bu Dina, awalnya 70, sekarang hanya dibatasi menjadi 9 komoditas saja. Nah, kembali lagi ke masyarakat Ijen bahwa lahan yang di sana satu bukan lahan milik rakyat. Lahan yang di sana yang diusahakan adalah lahan milik perhutani dan milik PTPN 12. Ya. Itu satu. Nah, yang kedua kemudian
melihat untuk komoditasnya. Komoditas yang ditanam di Ijen, di wilayah Ijen itu adalah kentang, kubis, ya wortel, dan itu tidak termasuk dalam salah satu penerima pupuk bersubsidi. Itu yang menjadikan acuan awal kita. Kenapa mereka tidak didata di dalam e-alokasi? Karena komoditasnya jelas bukan 9, maka teman-teman PPL tidak mendata. Kemudian yang kedua, pupuk bersubsidi ini jelas itu pupuk kimia. Nah, kita sudah bekerja sama dengan Perhutani dan PTPN 12, kita minta PKS-nya. Jadi antara penggarap dan pemilik lahan, dalam hal ini Perhutani dan PTPN 12, itu ada klausul larangan penggunaan pupuk kimia. Jadi seandainya pemerintah kabupaten itu ingin memberikan pupuk urea non subsidi, ya bisa kan sebenarnya. Tapi kan lahannya mereka lahan perhutani. Di sana ada klausul tidak boleh penggunaan pupuk kimia. Begitu. Tetapi waktu demo itu juga Korlapnya itu menyampaikan kita paham tentang aturan. Mereka paham tentang Permentan 10. Akan tetapi mereka kan juga rakyat Bondowoso, ingin diakomodirlah keinginannya seperti itu. Dan tindak lanjut pemerintah Kabupaten Bondowoso sudah bersurat kepada gubernur dan kepada Menteri Pertanian. Ya, untuk istilahnya lebih memperhatikan masyarakat Ijen. Mungkin nanti karena terkait dengan beberapa kementerian, mungkin ada bantuan pupuk cair. Itu mungkin yang bisa dialokasikan untuk masyarakat Ijen. Begitu. Bu, jika di Kecamatan Ijen menggunakan pupuk bersubsidi, itu jelas dilarang oleh aturan. Ya, tidak sesuai regulasi gitu ya, misalnya yang. Nah, kemudian fakta di lapangan seperti apa sih di Kecamatan Ijen? Fakta di lapangan yang kemarin ya kita juga berurusan dengan APH, ternyata pupuk yang dari bawah dinaikkan ke atas. Maksudnya gimana ya? Pupuknya bertransmigrasi. Jadi dari kecamatan-kecamatan bawah yang mungkin pemilik lahan tapi lahannya itu sudah dialihkan ke orang lain. Tapi pemilik lahan masih ada di alokasi, dia nebus. Karena pupuknya tidak dipakai, kan karena lahannya sudah di orang lain. Pupuknya tidak pakai, itu dijual ke Ijen. Ya, kenyataannya seperti itu. Ada beberapa oknum, tapi tidak bisa disamaratakan ya oknum. Nah, ini permasalahan pupuk subsidi sebenarnya hanya untuk Dinas Pertanian atau ada instansi lain atau lembaga-lembaga lain? Kebetulan ini terkait kelanjutan dari Permentan nomor 10 juga diatur oleh Kementerian Perdagangan. Jadi ada aturan nomor Permendak nomor 4 tahun 2023. Terkait tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Jadi di situ dijelaskan terkait distribusi mulai dari dari pusat, mulai terus kemudian ke distributor sampai kali ini ke 3 sampai pengecer, kios, seperti itu, ini 4. Kemarin juga sempat ya ada 4 poin yang disampaikan saat musyawarah atau rapat di Pemkab sana. Salah satunya itu katanya ada petani yang ditangkap atau apa gitu. Itu benar ya? Betul. Betul, petani ditangkap betul. Karena memang kan pupuk subsidi dalam kemasannya kan ada tulisan pupuk bersubsidi barang dalam pengawasan. Jadi kecamatan A ya sudah harus ada di kecamatan A, kecamatan B ya kecamatan B, tidak boleh pindah A pindah ke B, B pindah ke C, apalagi dari Taman Krocok kemarin ya dari Taman Krocok mau dikirim ke Ijen. Tidak boleh memang. Nah, Bu Sofi dan Bu Dina, sekarang yang dikerjakan Dinas Pertanian itu ada apa saja sih? Yang berkaitan dengan pupuk? Yang berkaitan dengan pupuk ini. Jadi kemarin itu per tanggal 15 Desember itu alokasi kan sudah ditutup. Alokasi? Untuk penyaluran di tahun 2023. Jadi dijawab, kan penyusunannya kan setahun sebelum. Setahun sebelumnya. Tahun 2022 kita mengusulkan kebutuhan pupuk untuk tahun 2023. Kemarin di awal Mei dikembalikan sekitar 14.000 NIK yang tidak valid atau invalid menurut versi dari Kemendagri, dari Dispenduk Capil ya. Nah, 14.000 itu
invalid dikembalikan ke kita dengan ancaman tidak bisa menebus pupuk di MT2 dan MT3. Dan teman-teman updating data istilahnya. 14.000 itu ada yang orangnya sudah meninggal, kemudian ada yang KTP-nya tidak aktif, kemudian ada yang di bawah 17 tahun. Nah, itu dikembalikan ke kita untuk diupdate dan rekan-rekan sudah mengupdate ulang. Sudah selesai dan kemarin per tanggal 15 Mei 2023 sudah ada alokasi yang baru sebesar 30.000, apa ya angkanya pasnya 30.000,007,642 itu yang terbaru. Tetapi Dinas Pertanian sampai saat ini masih terus mengupdate dalam artian apabila ada pemilik lahan yang belum menerima pupuk subsidi supaya memberikan KTP, fotokopi KK dan SPPT ke kios atau ke rekan-rekan PPL. Nanti masih input data ya. Ya, nanti disampaikan Bu Dina karena memang pupuk subsidi ini kan menjadi viral ya. Karena selalu kurang dan selalu ramai. Nanti disampaikan oleh Bu Dina program jangka panjang dan jangka pendek yang dilakukan oleh Dinas Pertanian. Moga Bu Dina bisa dilanjut. Jadi di sini nanti kita dari Dinas Pertanian sudah melakukan beberapa inventarisasi ya untuk permasalahan ini. Jadi untuk jangka pendek nanti kita ini akan melakukan pendataan kembali petani yang memiliki lahan di bawah 2 hektar yang belum terdata dalam alokasi dan belum diinput di simulutan. Nah, terus kemudian kita juga akan data petani yang memiliki lahan di atas 2 hektar yang lebih ataupun lebih dari 1 lokasi kepemilikannya. Itu. Terus kita juga tetap menyarankan untuk penggunaan pupuk organik ya Bu ya. Jadi tetap petani melakukan pemupukan berimbang seperti itu. Jadi untuk paling tidak jangka pendek mengatasi kelangkaan pupuk saat ini mungkin seperti itu. Kemudian kita juga kemarin dari PPL juga bergerak ke semua lini demplot pupuk organik yang mulai dilakukan oleh dinas. Seperti itu. Oke, tadi boleh tahu nggak Bu? Ini dari petani yang bisa mendapatkan pupuk subsidi lahan di bawah 2 hektar tadi. Iya, betul. Salah satu persyaratan agar bisa mendapatkan pupuk subsidi. Ya, lahan di bawah 2 hektar yang dibuktikan dengan SPPT, kemudian KTP, kemudian KK. Itu saja. Oke. Kemudian ini kan tiap tahun dan mendaftar ya, jangan hanya cuman pegang KTP, KK, SPPT tapi tidak mendaftar. Karena sebenarnya penyusunan alokasi itu adalah kewajiban kelompok tani. Kewajiban kelompok tani. Iya, jadi diharapkan anggota kelompok tani untuk aktif mencari siapa ketuanya. Karena kan kelompok tani itu berdasarkan hamparan lahan. Jadi pembentukan kelompok tani itu berdasarkan hamparan lahan. Misalnya lahannya ada di Blok Timur, ya anggotanya yang ada di Blok Timur. Meskipun pemiliknya ada di Tapen, ada di Wonosari, tapi kelompok taninya ikut di Blok Timur ini. Kalau tidak mendaftar ya tidak akan pernah mendapatkan pupuk subsidi begitu. Jadi jadi teman-teman PPL hanya membantu meringankan tugas petani. Begitu. Selama ini keluhan petani yang muncul memang dari Kecamatan Ijen saja atau dari kecamatan lain? Kalau yang tidak dapat pupuk ya hanya Kecamatan Ijen. Kalau di kecamatan lain ya berkaitan nama saya belum masuk, kemudian dapatnya kok hanya sedikit gitu. Nah, karena ini kan nasional. Kalau dia punya sawah di Tapen, punya sawah di Wonosari, punya sawah di Tamanan, kemudian diakumulasi dengan 1 nik, hasilnya di atas 2 hektar, itu tidak masuk otomatis. Otomatis tereliminasi. Otomatis tereliminasi. Jadi sudah satu data. Meskipun punya di Tamanan, punya di Wonosari, SPPT-nya kan pisah. Tapi begitu muncul di simulutan akan jadi satu. Jadi sudah tidak bisa diakalin lagi. Bisanya diakalin ya kalau pecah nik. Pecah nik, misalnya pecah ke anaknya, itu masih bisa. Asal tidak dalam satu kakak. Dari 23 kecamatan di Bondowoso, ini cuma Kecamatan Ijen saja yang enggak kebagian karena tidak kebagian ya, tapi memang tidak boleh sesuai tidak boleh ya. Ya, tidak mendapatkan alokasi karena memang regulasi tidak boleh kan tadi sudah dijelaskan sama Bu Sofi itu. Nah, dari
23 kecamatan tadi itu. Iya, hanya izin saja. Hanya izin saja. Iya, Seluruh kecamatan 22 kecamatan itu menerima. menerima. Dan berapa sih kuota sebenarnya untuk Bondowoso itu untuk subsidi? Kuota Bondowoso Untuk ureanya yang 30.000. 30.000. Jadi kita untuk urea ini 30.000, untuk 7.642 kilo ini ya Bu ya, Iya. yang terakhir. Terus kemudian untuk NPK-nya 17.390 kilogram. Itu alokasi terakhir. itu gimana Bu Sofi? Maksudnya dengan petani yang sudah terdata ya, yang seharusnya mendapatkan, apa selalu mendapatkan pas sesuai dengan kuota ini? Asal ada di alokasi, mereka kan ini jadi ada rekomendasi Pansus. Kita Dinas Pertanian sebagai anggota KP3 diminta untuk memberikan kopi RDKK. Kopi alokasi sekarang, sorry. Jadi kopi alokasi kita berikan ke ketua kelompok tani, ke kepala desa. Kalau dulu-dulu kan hanya dipegang oleh kios. Jadi petani datang, "Pak, saya mau debus pupuk." Namanya siapa? Oh, dilihatkan kan oleh kiosnya. Dapatnya hanya 100. Nah, kalau sekarang tidak bisa seperti itu. Semua sudah bisa memantau. Ya. Berapa sih sebenarnya jatah saya itu sudah bisa dipantau. Bisa nanya ke desa atau tanya ke ketua kelompok. Aksesnya lebih mudah gitu ya sekarang. Untuk mengetahui jatahnya. Kadang kan di jatah ditulis 200 tapi disampaikan 100 kan ada juga yang seperti itu. Sekarang lebih transparan lagi dalam aplikasi. Mungkin Alif bacakan satu pertanyaan dari pendengar yang sudah gabungan. Ada nggak sih oknum yang biasanya menimbun pupuk bersubsidi? Itu beneran ada nggak di Bondowoso? Kalau dilihat dari berita-berita yang saat ini marak, sebenarnya bukan hanya di Bondowoso aja, juga di nasional ya, di seluruh daerah itu. Karena memang pada dasarnya itu satu petani, misalkan satu petani mendapatkan subsidi 400 ya? Ya, 400 kuintal per hektar. 400 kilo. 400 kilo per 4 kuintal per hektar. Per 2 hektar. Per 2 hektar. Nah, kalau dari tadi bilang kalau menimbun kan berarti bukan hanya 1-2 karung, tapi kan pasti kan dalam tontonan jumlah yang banyak. Ya, kemungkinan seperti itu. Berarti dia mungkin mengumpulkan dari petani mungkin seperti itu. Dari berita itu. Berita yang ada saat ini mengumpulkan dari petani-petani, ditimbunlah itu. Kemudian mungkin permintaan dari daerah lain besar, dia membaca peluang itu, dia kirimkan seperti itu. Oknum tertentu. Iya. Namanya oknum biasanya kan pasti ada. Pasti ada. Apalagi kan infonya ternyata pupuk urea bersubsidi ini dipakai sebagai bahan campuran pembuatan triplek. Triplek? Ya. Itu bisa Bu ya? Ya, informasinya seperti itu. Dan kemarin isu itu muncul saat ada pansus tentang kelangkaan pupuk. Jadi pupuk ini sampai dipansuskan di DPR. Kemarin sudah muncul rekomendasinya. Ya harganya itu terhitung murah untuk dijadikan sebagai lem pembuatan triplek. Jadi pupuk urea masuk ke industri triplek. Nah, semakin banyak permintaan untuk pupuk. Harganya pun Subsidi kan akhirnya namanya subsidi kan jelas murah ya. Bu, boleh tahu nggak Bu informasi terkait ini adanya oknum tadi? Ada yang baru-baru atau ini informasi udah lama banget ya? Saya selama di PSP ikut persidangan sudah berapa kali ya? 3 kali kayaknya. 3 kali. Sudah 3 kali dan sudah ada yang dijatuhi hukuman juga sudah ada. Ya gara-gara ya betul. Jadi pupuk itu kan ya bisa meskipun kita bukan pelaku bisa dianggap kita memperkaya orang lain kan bisa juga seperti itu. Pasal itu asalnya. Dari pupuk yang ditimbun yang jelas mereka dapatnya dari para petani atau dapat dari mana ini? Mungkin kulaan dari luar kota atau mana? Kalau kulaan dari kios bisa jadi karena misalnya mereka ada namanya di RDKK atau ada di alokasi tapi tidak ditebus. Itu bisa akhirnya ada sisa. Kemudian dari lahan yang dialih tangankan. Jadi saya pemilik.
pada saat pendataan nama saya yang dimasukkan. Nah, di bulan 2 atau bulan 1 saat nama saya sudah muncul, saya gadaikan ke Budina. Budina kan nggak bisa nebus karena namanya kan nama saya. Sama saya ditebus, karena saya tidak membutuhkan, saya jual lagi. Kan bisa seperti itu. Nah, ini balik lagi nih. Selain penimbunan pupuk, nah itu ada umum tertentu. Adanya kelangkaan pupuk bisa dari mana saja sih? Kelangkaan pupuk ya itu tadi. Karena sebenarnya petani itu belum memahami tentang GAP, belum memahami tentang pemupukan berimbang. Jadi mereka selalu merasa kurang. Jadi istilahnya mereka kalau tidak dipupuk urea sampai 4 kintal per hektar itu enggak bilek. Enggak kuning, enggak berbobot. Mindset mereka seperti itu. Mindsetnya. Padahal urea berlebihan ya juga karena N kan. N itu kan gampang menguap. Nah, sifatnya N kan gampang menguap. Jadi petani itu sebenarnya cukup sedikit sesuai kebutuhan, sesuai rekomendasi dan pada saat yang tepat. Jangan panas-panas ditaburin urea kan menguap percuma gitu. Sebenarnya kalau petani menggunakan GAP yang sebenarnya itu kan menekan biaya produksi. Otomatis keuntungan kan lebih banyak. Itu cuma petani kan karena turun temurun ya yang kalau sudah istilahnya cacat sejak lahir ya, konvensional cacat sejak lahir. Kalau sudah diajarin 4 ya 4 terus gitu. Susah masih menerima masukan dari petani itu masih susah. Sebenarnya hanya itu aja sebenarnya permasalahannya hanya itu. Nah, tadi terkait kelangkaan pupuk dari Dinas Pertanian juga ada bantuan ya, berapa? 43.000 liter PHC. Itu untuk Kecamatan Ijen juga enggak? Ijen nggak masuk karena di Juknis itu hanya untuk padi di bawah produktivitas 6. Maksudnya gimana tuh? Di Juknisnya itu jadi untuk lahan sawah dengan hasil panen di bawah 6 ton yang berhak menerima bantuan PHC itu. Jadi di Juknis itu sudah ada. Berarti idealnya kan rata-rata kan 7 ton per hektar untuk komoditas padi. Sudah terdata berarti ya? Sudah, jadi kita sesuaikan dengan juknis yang dari kementerian ya. Kayaknya dari petani Ijen itu akan lanjut ya bulan depan atau dalam waktu dekat supaya tidak terjadi lagi. Kira-kira ada solusi apa itu ya? Kemarin itu ada FGD, kita sudah undang Perhutani, kita sudah undang PTPN 12. Mereka PTPN 12 dan Perhutani itu akan menjadwalkan untuk ketemu dengan masyarakat Ijen untuk difasilitasi Pemkab. Jadi yang mengundang nanti Pemkab karena dari pihak Perhutani maupun dari pihak PTPN 12 pernah ingin audiensi dengan petani tapi petaninya tidak hadir. Jadi nanti kemungkinan Pemkab yang akan memfasilitasi petani supaya bisa bertemu dengan PTPN dan Perhutani. Berarti sebelum adanya aksi itu bakal diadakan yang namanya pertemuan antara petani dengan Pemkab. Betul. Dan menghadirkan Perhutani serta PTPN 12. Difasilitasi oleh Pemkab. Bu, boleh tahu nggak Bu poin-poin yang dihasilkan setelah adanya aksi itu dari permasalahan ini, adanya kuota pupuk subsidi untuk kecamatan ini? Kalau bocorannya sih tidak ada ya, cuman kita hanya mengakomodir keinginan mereka bahwa mereka ingin mendapatkan pupuk subsidi, ingin masuk. Ya intinya kita akomodir keinginan mereka. Kita sampaikan notulen hasil pertemuan kita sampaikan, cuman kan keputusan nanti masih dari atas kan begitu. Iya. Maksudnya kita hasil sudah keputusannya maksudnya dari atas dari mana nih? Dari Kementerian Pertanian karena komoditasnya kan tidak boleh. Kita aturannya kan dari Permentan. Pembatasan tentang komoditas kan diatur dalam Permentan. Kecuali komoditas mereka dimunculkan dalam Permentan berarti mereka bisa. Tetapi dengan catatan Perhutani dan PTPN 12 juga memperbolehkan penggunaan pupuk kimia kan begitu. Akhirnya perubahan PKS nanti akhirnya bisa jadi seperti itu. Karena Perhutani kan juga ada aturannya juga tentang kelestarian hutan.
jangka panjang juga. Kemarin sebenarnya kan waktu demo itu juga muncul tentang PKS ganda. Nah, ya PKS ganda. Ya mungkin yang bisa menjelaskan nanti Perhutani ya. Perhutani. Gitu. Ini Kecamatan Ijen mau dikemanakan? Kok apa ya semacam Dianaktirikan. Nah, dianaktirikan. Nah, Ya tanggapannya sebenarnya gimana? bukan dianaktirikan ya, karena kita kan juga ada batasan regulasi. Sebenarnya kalau dianaktirikan ya tidak, teman-teman ya masih melakukan pembinaan juga ke masyarakat Ijen kan begitu. Kita dibatasi oleh aturan-aturan kan yang tidak boleh kita tabrak kan begitu. Kalau sudah jelas di sana komoditasnya tidak masuk dalam 9 komoditas ya kita kan tidak berani mengusulkan. Karena udah ada undang-undangnya ya aturan. Iya. Apalagi sekarang kan ini canggih ya. Begitu kita mengusulkan bantuan kopi, kemudian itu judul kegiatannya perluasan. Berarti kan harus lahan baru. Lihat di Citra Satelit. Kalau tanamannya sekarang sudah kopi otomatis tereliminasi. Kan muncul di sana tanaman apa kan muncul. Sebelum melanjutkan pertanyaan dari beberapa pendengar yang sudah gabungan, Bu Sofi atau Bu Tina ingin menambahkan terkait kelangkaan pupuk ini? Apa ya? Kalau kita di Dinas Pertanian kita nggak berhenti ya ke teman-teman PPL. Teman-teman PPL juga selalu menerapkan inovasi. Jadi apapun untuk kemakmuran petani, untuk menekan biaya produksi, itu teman-teman sudah selalu update. Banyak pelatihan-pelatihan, BIMTEK yang diikuti oleh teman-teman dengan harapan bisa disampaikan pada petani. Kemudian untuk ramalan cuaca itu selalu kita update. Perkiraan cuaca karena sekarang kan musim tembakau, bagaimana supaya kualitasnya itu bagus kan gitu, karena tembakau itu kan yang dijual adalah kualitasnya bukan kuantitas. Jadi informasi apapun sekecil apapun dinas akan share, dinas akan sampaikan melalui PPL kepada petani. Oke. Lanjut ke pertanyaan dari Bapak Andi di Uringin di nomor WhatsApp 112. Kayaknya keputusasaan para petani itu karena pupuk subsidi beli mahal selain dapat bantuan pupuk subsidi. Ya, pupuk subsidi jual mahal. Oke. Jadi saat ini kan untuk aturan HET pupuk bersubsidi urea 2.250 per kilonya. Sedangkan NPK-nya 2.300 per kilo. Nah, itu seperti itu. Kalau mungkin kondisi di lapangan ada yang menjual di atas HET itu. Sebenarnya kalau di aturan tidak diperbolehkan ya Bu. Sebenarnya kalau dari aturan Permentan 10 itu itu ada aturan ya dari di Permentan 10 itu. Bahwa itu memang udah harga eceran tertinggi yang seharusnya dijual oleh mitra kios. Jadi ini keempat dari distributor itu harus menyesuaikan itu, tapi kenyataan di lapangan banyak yang dijual di atas HET. Ya di Uringin itu informasi yang kita dapat dari teman-teman lapangan, informasinya harganya itu memang di atas 300. Kita sampaikan kalau hanya sekedar pengaduan kita tidak bisa menerima. Kalau sekedar pengaduan tidak menerima. Iya, tapi harus disertai dengan bukti kan begitu. Nah, bukti pembelian apa? Nota. Nah, karena teman-teman kan juga melakukan verval. Jadi setiap tanggal 1 sampai 10 bulan berikutnya, teman-teman itu punya kewajiban untuk verifikasi dan validasi penjualan di bulan sebelumnya. Nah, kalau misalnya kios itu menjual 300.000, buktinya apa? Karena kan kita tidak bisa bergerak tanpa bukti. Nah, gitu. Kita hanya menghimbau, sampaikan ke teman-teman bahwa harga HET itu 225. Seandainya ada ongkos angkut itu dimunculkan dalam nota tapi di lain item gitu. Harga pupuknya tetap harus 225. Ya, intinya dari Dinas Pertanian menerima pengaduan atau aduan itu tadi kalau ada bukti. Iya, salah satunya harus dengan nota. adanya evidence bukti itu. Iya, harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti ya kita kan keliru juga untuk menindak gitu. Ini lanjut ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih ada Pak Tegar di Kecamatan Maisan di nomor WhatsApp 599. Keluhan petani itu apa saja sih? Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci
terkait pengendaliannya atau solusi bagi petani itu. Apa saja? Nah, ini balik lagi ya Bu ya, keluhan ya, Iya. keluhan petani. Nah, itu apa saja Bu yang ada di Dinas Pertanian? Jadi kalau keluhan petani itu ya sebenarnya ya pupuk, ya bagaimana pupuk, kemudian alsintan, ya seputar itu bantuan alsintan untuk menekan biaya produksi, karena seperti kita ketahui sendiri sekarang cari tenaga kerja susah. Iya. Anak muda nggak mau ke sawah, kerjanya di konter, di toko baju gitu kan ya. Main game ya. Nah, main game. Mereka menganggap pekerjaan ke sawah itu bukan hal yang prestis. Nah, karena kesulitan mendapatkan tenaga kerja, mereka menginginkan bantuan alsintan. Itu keluhan petani itu di sana. Apalagi sekarang kalau di Maesan itu musim merajang tembakau. Mereka membutuhkan alat perajang tembakau karena tukang pasat sekarang katanya informasinya semalam dari habis maghrib sampai subuh itu 100.000 per orang. Ongkos masak. Informasinya seperti itu. Jadi bantuan alsintan, kemudian bantuan pupuk ya berkaitan dengan Saprodi. Bantuan benih juga sudah rutin kita berikan. Bantuan benih jagung, benih padi sudah rutin kita berikan. Cuman di alsintan, kemudian di bantuan pupuk kimia mereka membutuhkan keluhan petani itu. Kalau untuk solusinya ya kita anggarkan untuk bantuan alsintan sudah kita anggarkan dengan program prioritas tentunya ya, tidak semua dulu karena di Bondowoso ini jumlah kelompok tani 2.972. Nggak mungkin kita keseluruhan kita beri bantuan, jadi bergantian. Dan Dinas Pertanian itu mengupayakan bukan hanya dari Pemkab saja sumber anggarannya, kita juga minta ke provinsi, bahkan sampai ke APBN. Gitu. Itu yang sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ini dari Bapak Faisal Amralodi di Kecamatan Pelindungan, nomor WhatsApp 117, yang ada nggak sih yang diuntungkan atau dirugikan terkait kelangkaan pupuk? Jika ada, itu siapa yang diuntungkan atau dirugikan? Entah dari dinasnya, dari petaninya. Yang dirugikan jelas petaninya ya, karena itu kan merupakan haknya petani. Kalau yang diuntungkan ya pengepul itu tadi, oknum-oknum itu tadi. Tapi akan tidak selamanya kebohongan itu akan tertutupi. Pasti akan muncul juga ya. Kadang yang kemarin kan ya dari medsos kan begitu, karena mata kan ya banyak. Zaman sekarang ya. Ya betul. Jadi Untuk lebih hati-hati lagi. Seperti itu Pak Faisal Amarlodi tadi yang di. Nah, Bu, kemudian ini paling terakhir deh. Mungkin ada pesan-pesan buat para petani. Udina. Satu-satu. Udina, pesan untuk petani. Mungkin gini. Oke. Untuk petani Bondowoso saat ini mungkin untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk yang sekarang memang lagi tren dan akan terusan trending kayaknya ya. Mulai dari viral akan terus viral. Jadi prediksi Semoga ya. Ya, sepertinya iya kalau namanya subsidi mungkin seperti itu, di mana subsidi gas, LPG juga seperti itu. Jadi ini mungkin kita kembali lagi kita memberdayakan kembali kepanjangan tangan dari Dinas Pertanian, yaitu dan hal ini teman-teman penyuluh untuk lebih mengedukasi para petani untuk kembali merubah mindset mereka bahwa melakukan pemupukan secara berimbang seperti itu. Jadi untuk mengatasi kelangkaan pupuk saat ini seperti itu. Jadi kita dari dinas hanya bisa menyampaikan seperti itu. Kita teman-teman PPL yang bergerak langsung berhadapan langsung dengan para petani Bondowoso. Sebelum lanjut Bu Sofia, ada satu kalimat ya yang masuk nih Bu di hatinya Alif Bu. Ingat pepatah sepandai-pandai itu payung mempan, pasti jatuh juga. Betul. Jadi adanya semacam ya keburukan lah pasti akan terkuak juga. Akan terkuak juga. Bu Sofia, buat petani. Untuk petani Bondowoso sebenarnya teman-teman PPL, petani PPL itu kan adalah pejuang pangan. Ya, pejuang pangan itu adalah profesi yang sangat mulia. Menurut saya seperti itu. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik dari alam kita. Indonesia ini kaya. Tongkat kayu, batu jadi tanaman, kan begitu ya. Iya. Jadi istilahnya semua bisa diusahakan untuk memberikan yang terbaik. Jadi untuk teman-teman PPL jangan lelah untuk memberikan pemahaman, memberikan bimbingan kepada petani
bagaimana menghasilkan suatu produk yang bagus dengan pengeluaran seminimal mungkin gitu. Mungkin mau menambahkan harapan buat Pemkapnya. Ada nggak? Kalau untuk Pemkap, kita kan Pemkap, masa kita mau ngasih masukan? Enggak, tadi kan ada dari Dinas Pertanian sendiri, ada dari Pemkapnya. Kirain beda itu. Sama ya? Sama. Pajakan dari Pemkap. Sama. Siap-siap. Kita kan hanya berusaha menjalankan sesuai regulasi seperti itu. Jadi kita sama-sama menjalankan pekerjaan tenang ya, seperti itu. Terus ada itu mungkin itu. Oke, terima kasih banyak dari Dinas Pertanian, ada Ibu Dina dan Ibu Sofia sudah hadir di studio Pratiwi. Dan saya Liva Tony pamit undur diri serta kru yang bertugas di balik layar. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau pertanyaan yang kurang berkenan di hati Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.